Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Novita Rahayu dari kelas HKI B5 NIM 180-2016-051. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah fikih muasyir. Di antaranya saya akan menjelaskan materi tentang sejarah singkat MUI, NU, Muhammadiyah, dan juga metode penerapan dari masing-masing fatwanya. Kiprah Komisi Fatwa MUI sejak dibentuk pada 26 Juli 1975 sudah banyak mengeluarkan fatwa hukum Islam sebagaimana lembaga-lembaga fatwa yang muncul. Fatwa MUI dikeluarkan untuk merespon persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Secara metodologis, dalam menetapkan hukum menggunakan dasar sebagaimana dirumuskan secara akademis dalam ilmu-ilmu syariah dengan urutan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Juga memperhatikan pendapat-pendapat imam mazhab dan fuqaha dalam mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istilahnya guna mendapatkan dalil yang terkuat dan lebih bermaslahat bagi umat Islam. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan ijtihad jama'i. Tanggal 28 Juli tahun 2005, fatwa tersebut oleh MUI dikeluarkan kembali. Dengan kata lain, MUI telah mengeluarkan dua fatwa dalam satu permasalahan yang isinya adalah sama. Adapun isi dari fatwa MUI tersebut adalah: 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Permasalahan perkawinan beda agama pada dasarnya sudah jelas dalam Al-Quran yang dijelaskan bahwa muslim laki-laki diizinkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Paparan tentang ketentuan ini berada dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Maidah ayat kelima. Begitu juga dengan naskah-naskah fikih klasik yang juga membolehkan perkawinan beda agama. Dengan dikeluarkannya fatwa MUI ini, maka timbullah pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menjadi alasan utama sehingga MUI menentukan sikap dengan ditentukannya sifat yang bertentangan dengan Al-Quran itu. Yang selanjutnya adalah analisis metode ijtihad dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah hukum golput. Negara Indonesia meyakini bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang paling cocok. Namun kekecewaan muncul karena beberapa sebab. Yang pertama, pemilu tidak bisa dihindarkan dari politik uang yang dapat dilihat di banyak tempat. Kedua, karena ketidakpuasan terhadap mekanisme dan proses pemilu itu tidak berjalan demokratis dan hasilnya sangat mengecewakan. Sehingga kekecewaan tersebut menghasilkan sikap yang tidak mau dalam ikut pemilu, bahkan menolak pemilu itu. Adapun isi dari fatwa tersebut: 1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal dalam mewujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk membentuk imamah dan imaroh untuk kehidupan bersama. Yang ketiga, imamah dan imaroh dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Yang keempat, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, sidik, amanah dan percaya, mempunyai kemampuan fatonah dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib. Selanjutnya, metode talfik dalam fatwa MUI nomor 17 tahun 2020. Dalam historiografis Indonesia, ulama memerankan posisi penting dalam kehidupan dinamika masyarakat. Ulama yang merupakan sebutan bagi seseorang bagi masyarakat yang memiliki pemahaman Islam selalu ikut dalam proses kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, politik, kultural, dan persoalan agama. Dalam sejarahnya, otoritas keagamaan mengalami fragmentasi yang sangat kuat. Majelis Ulama Indonesia, misalnya, yang didirikan pada Juli 1975, yang mengalami fase yang dinamis. Awalnya, keberadaan MUI memiliki fungsi sebagai penyambung lidah antara kepentingan pemerintah dan komunitas Islam, baik NU dan Muhammadiyah dan lainnya.
dan hanya jadi tangan panjang kepentingan pemerintah pada Orde Baru. Pergeseran itu tidak berhenti sampai sekarang. Lajnah Basul Masail NU. Lajnah Basul Masail Diniyah secara bahasa berarti institusi pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual, merupakan sebuah forum untuk memutuskan suatu hukum dalam NU. Secara historis, pada mulanya Forum Basul Masail sebagai sebuah kegiatan sudah ada sebelum NU berdiri. Tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam Buletin Lino atau Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama. Buletin Lino juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis ditanggapi kiai lain dan begitu sebaliknya. Basul Masail pertama dilaksanakan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU sebagai forum khusus. Keberadaannya hampir bersamaan dengan keberadaan NU sejak Muktamar I, tetapi sebagai institusi resmi ada pada Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989. Sejak Muktamar ke-28 Yogyakarta tahun 1989, seiring dengan dinamika pemikiran dalam internal NU, forum pembahasan dalam Basul Masail itu dibagi dua. Ada Basul Masail Diniyah Waqiyah dan Basul Masail Diniyah Maulidiyah. Basul Masail Diniyah Waqiyah merupakan kelanjutan dari Basul Masail sejak berdiri, dengan ciri pola jawaban diberikan secara singkat, tegas, disertai argumen tekstual dari kitab. Basul Masail Diniyah Maulidiyah bertugas merespon problem aktual yang dihadapi oleh bangsa dan kaum muslim secara keseluruhan, pembahasan masalah serta konseptual. Sejarah pembentukan Lajnah Basul Masail. Lajnah Basul Masail selanjutnya disebut Lajnah. Ini secara formal berdiri pada saat NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tepatnya pada 31 Januari 1926. Namun secara substansi, kegiatan Basul Masail sudah dilaksanakan jauh sebelum NU berdiri. Kala itu sudah berlaku tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri, di mana hasilnya dimuat dalam buletin Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Dalam perkembangannya, buletin ini tidak hanya menjadi media pemuat hasil diskusi tersebut, namun menjadi ajang diskusi interaktif di antara ulama pesantren yang sebagian besar terpisah dengan jarak dan waktu yang jauh. Sekadar contoh adalah perdebatan antara Kiai Haji Mahfud Salam Pati dengan Kiai Haji Murtadlo Tuban tentang boleh tidaknya teks khutbah Jumat diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kiai Salam berpendapat boleh menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa Bumi Putra, bahasa Indonesia, sedangkan Kiai Murtadlo berpendapat sebaliknya, tidak membolehkan penerjemahannya ke dalam bahasa apapun kecuali mengatakannya dalam bahasa Arab. Selanjutnya, metodologi istinbat Lajnah Basul Masail. Beberapa konsep kunci dalam metodologi istinbat Lajnah Basul Masail, diantaranya itu ada sikap bermazhab, konsep kutub mutabaroh, dan prosedur istinbat. Yang pertama, sikap bermazhab. Sedari awal, Lajnah sudah mengikrarkan untuk bermazhab kepada satu dari keempat mazhab, yang keempat mazhab Al-Muzabil Al-Arab'ah. Hal ini berlandaskan pada cara pandang yang memahami bahwa dalam tradisi Islam, transmisi keilmuan tidak boleh terputus. Untuk menjamin tradisi Islam, mata rantai keilmuan atau sanad harus bersambung dan berhilir pada Rasulullah SAW. Tujuan ini tidak akan tercapai dengan benar manakala meninggalkan sikap bermazhab. Adapun sikap bermazhab ini mengacu pada satu atau lebih dari keempat imam mazhab yang keempat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal ini juga dinyatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam risalah Fi Taqbudi Al-Ahdi Bimazhabi Al-Arab'ah, bahwa bermazhab kepada salah satu dari empat imam tersebut sangatlah bermanfaat. Selanjutnya, konsep kutub mutabaroh. Adanya sikap bermazhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep kutub mutabaroh, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada mazhab yang keempat.
Berikut ditampilkan deskripsi singkat tentang frekuensi penggunaan kitab-kitab tersebut oleh mayoritas masyarakat NU. Yang pertama, Hanafi, itu frekuensi penggunaannya 6 kali, dan Maliki, frekuensi penggunaannya sebanyak 14 kali, dan Syafi'i, frekuensi penggunaannya sebanyak 755 kali, dan Hambali, frekuensi penggunaannya hanya 2 kali, serta jumlahnya jadi 825 kali. Dari sekian banyak kitab-kitab Syafi'iyah yang dijadikan rujukan, 5 pertama adalah Al-Anul Al-Talibin, karya Al-Bahri bin Muhammad Syatta Al-Dimyari. Persamaan Tarji dan Basul Masail. Beberapa sisi persamaan antara Tarji dan Lajnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, keduanya terafiliasi sebagai golongan Sunni, bukan Syiah. Baik Tarji maupun Lajnah sepakat memahami bahwa bentuk dan isi Al-Quran yang ada sekarang ini sudah final, tidak kurang dan tidak lebih. Ia juga hanya mempunyai makna dohir, artinya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memahaminya dan dianggap mampu jika memang sudah memahaminya. Berbeda dengan Syiah, dalam beberapa bagian Al-Quran ada pengurangan dan penambahannya. Di antara yang dikurangi itu ada surat-surat yang berkaitan dengan Al-Wilayah yang di dalamnya terdapat keterangan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Hal ini berkonsekuensi pada penambahan lafaz azan, yaitu setelah persaksian bahwa Muhammad utusan Allah. Ditambah adalah persamaan metode pengambilan hukum secara substansif. Meski terlihat beda, metode yang ditawarkan Tarji dan Lajnah adalah sama jika dilihat dari sisi substansinya. Perbedaan hanya terletak pada redaksinya. Bayani atau teks Al-Quran dan Sunnah menurut Tarji adalah teks pendapat para imam bagi Lajnah, kias, analogi, dan burhari bagi Tarji adalah ilhaqi, analogi menurut Lajnah. Sementara istihali menurut Tarji sama halnya dengan manhari menurut Lajnah, di mana keduanya berpijak pada terwujudnya kemaslahatan. Dan yang ketiga, persamaan genealogi pemikiran dan garis keturunan. Pelacakan historis menunjukkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Ashari pernah menimba ilmu pada guru yang sama, yaitu Kiai Hamid Langitan, Kiai Soleh Darat Semarang, dan kelompok ulama Indonesia di Haramain. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Muhammad Mahfud Al-Tirmasyi. Selain itu, patut dicatat juga bahwa relasi Kiai Ahmad Dahlan tidak berhenti pada tataran tradisi keilmuan, namun juga pada skala kultural. Beliau pernah menikah dengan Nyai Arum, adik Kiai Munawir Krapyak Yogyakarta. Sebagaimana jarak diketahui bahwa Pondok Krapyak adalah salah satu basis pesantren yang bisa diafiliasikan ke NU. Alur penetapan hukum dalam NU. Yang pertama itu ada masalah, yang kedua pendapat ulama, yang ketiga Al-Quran dan hadis, yang keempat keputusan Basul Masail. Jadi bisa kita simpulkan bahwa NU itu kan sebagai lembaga fatwa Majelis Tarji dan Lajnah Basul Masail. Itu bisa juga dikatakan sebagai lembaga fatwa yang sampai hari ini telah memberikan sumbangsi besar bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Meskipun sama-sama sebagai lembaga fatwa, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam menentukan suatu hukum. Majelis Tarji berdiri di atas prinsip kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pemikiran ulama klasik yang tertuang dalam literatur klasik. Perbedaan prinsip inilah yang seringkali berimplikasi kepada munculnya perbedaan fatwa yang keluar dari mulut Majelis Tarji dan Lajnah Basul Masail. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Majelis Tarji atau biasa kita sebut juga dengan Muhammadiyah. Majelis Tarji selanjutnya disebut Tarji, baru berdiri 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul, semakin banyaknya simpatisme dan anggotanya. Tepat pada Muktamar Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927 diputuskan untuk membentuk Majelis Tarji, yaitu suatu lembaga yang bertugas mengurusi dan membimbing masalah-masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah. Majelis Tarji Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 yang mewadahi beberapa departemen.
Di antaranya adalah Majelis Tasri dengan nama Majelis Tarji yang dibentuk pada tahun 1928. Secara bahasa, Majelis Tarji berarti Majelis Pencari Pendapat Terkuat. Majelis Tarji merupakan sebuah lembaga di bawah PP Muhammadiyah, dan Lajnah Tarji adalah sidang yang membicarakan masalah-masalah yang akan ditarji. Tugas Majelis Tarji berdasarkan keputusan PP Muhammadiyah adalah 1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya. Yang kedua, menyusun tuntutan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang ketiga, memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarji sendiri memandang perlu. Yang keempat, menyalurkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih muslahat. Selanjutnya adalah metode penetapan hukum Majelis Tarji. Prinsipnya, kembali Al-Quran dan Hadis merupakan bagian dari isu sentral gerakan Muhammadiyah. Ini dimaknai sebagai keseluruhan hidup, amalan, dan pemikiran Muhammadiyah yang harus didasarkan kepada dua sumber di atas. Barangkali dari prinsip di atas dapat dipahami bahwa bagi Muhammadiyah, Al-Quran menempatkan posisi tertinggi sebagai pengambilan suatu hukum. Selanjutnya, metode pengembangan pemikiran dalam Muhammadiyah. Beberapa metode istihad secara mutlak memerlukan suatu pengetahuan dalam menghadapi persoalan-persoalan fikih kontemporer. Salah satunya yaitu mengetahui tentang adanya teori maqasid syariah yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, maka ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menciptakan kelima unsur pokok di atas, ada 3 tingkatan dalam pengelompokannya, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat maknanya adalah sangat esensial bagi kehidupan. Apabila tidak terpenuhi, maka eksistensinya akan terganggu. Hajiyat merupakan kebutuhan yang sifatnya dapat meningkatkan diri kesulitan, namun tidak akan mengancam eksistensinya. Sedangkan tahsiniyat adalah kebutuhan penunjang untuk meningkatkan martabat seseorang di hadapan Tuhan. Dari paparan singkat di atas, dapat ditarik beberapa poin berikut. Majelis Tarji adalah salah satu majelis di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kedudukan strategis, yaitu sebagai pembantu pimpinan persyarikatan dalam menuntun keagamaan warga Muhammadiyah, baik masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan masalah keagamaan lainnya. Dalam menjalankan tugas ini, Majelis Tarji telah memiliki pola penetapan fatwa di dalam memutuskan suatu masalah keagamaan. Pola tersebut adalah bahwa setiap masalah keagamaan yang diputuskan oleh Majelis Tarji, baik berbentuk keputusan tarji maupun fatwa tarji, selalu dirujukan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Maqbullah, dalam memahami dua sumber hukum ini, Majelis Tarji menggunakan pemahaman tekstual dan konstekstual. Adapun metodologi penetapan fatwa menurut Majelis Tarji adalah bayani, semantik, talili, dan istihlasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan Majelis Tarji untuk masalah istihadiyah adalah at-tafsir, al-ijtimai, al-mu'asir, al-tarik, as-su'uluji, dan al-trubuluji. Di samping metode dan pendekatan, Majelis Tarji memakai teknik untuk penetapan fatwa, yaitu ijma, qiyas, maslahah mursalah, dan urf. Teknik perumusan hukum oleh Majelis Tarji ini berbeda dengan para ahli usul fikih klasik yang menempatkan ijma, qiyas, maslahah mursalah, dan urf sebagai sumber hukum atau dalil hukum Islam, meskipun penggunaannya masih diperselisihkan sebagian ulama. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.